warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Siti Khairunisa. Saya Laksamana Mati. Dan kameramen kita Ahmad Syarif Maulana. Kami dari kelas PAIB semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah materi PAI. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modernisasi pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, modernisasi atau pembaharuan disebut tajdid. Modernisasi yaitu sebuah proses pergeseran menuju ke arah modern yang tidak hanya terkait dari segi sikap, gaya hidup, sudut pandang, bahkan mentalisme sekalipun sebagai tuntutan masyarakat terhadap tren yang berkembang di masa sekarang ini. Nurcholish Madjid atau yang akrab kita kenal Cak Nur menyatakan bahwa modernisasi sebagai rasionalisasi, yaitu proses perombakan pola pikir yang dulunya tidak rasional, kemudian diganti dengan pola pikir yang rasional. Berdasarkan Harun Nasution, modernisasi atau pembaharuan Islam adalah sebuah upaya penyesuaian terhadap paham keagamaan Islam masa sekarang terhadap akibat yang timbul dari kemajuan pengetahuan dan teknologi modern. Jadi modernisasi maksudnya adalah proses pemodernan dengan ciri berupa aktual dan maju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi modernisasi pendidikan Islam. Secara garis besar, adanya modernisasi pendidikan Islam tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakanginya. Dengan dorongan dan pengaruh faktor-faktor ini, kemudian muncullah modernisasi pendidikan Islam. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun yang meliputi faktor internal adalah kebutuhan pragmatis umat Islam, harapan untuk dapat melahirkan muslim yang memiliki kualitas, akhlak mulia, iman, dan takwa kepada Allah. Kemudian keadaan pendidikan Islam yang secara nyata terlihat tidak dapat mengikuti arus perubahan sosial dan modernisasi, juga manajemen pendidikan yang tergolong tradisional dan statis. Kemudian metode pendidikan tergolong tradisional dengan karakteristik menghafal, tidak dengan metode penghayatan. Kemudian faktor eksternal meliputi peradaban Islam melangsungkan kontak dengan dunia barat, kemudian dikuasainya politik Islam dan dilakukannya eksploitasi kekayaan alam secara cepat oleh kolonialisme barat. Kemudian dampak dari ikut sertanya Turki Utsmani di Perang Dunia I dengan Jerman sebagai sekutunya, sehingga intervensi oleh negara-negara sekutu pada dinasti itu pun terjadi pada tahun 1920 dan lahirlah beberapa negara yang memiliki bangsa yang modern. Melalui perjanjian Sevres, Palestina masuk dalam kekuasaan Inggris. Begitu juga dengan Yordan modern. Syria dengan Lebanon modern di bawah kekuasaan Prancis. Kemudian poin yang berikutnya yaitu tentang aspek-aspek modernisasi pendidikan Islam. Agar dapat mencapai revolusi atau inovasi yang diinginkan Islam, memiliki beberapa aspek yang harus dimodernisasi dalam bidang pendidikan Islam. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata laksana pendidikan, yang kedua kurikulum pendidikan, yang ketiga metode pendidikan. Setelah mengetahui aspek kurikulum, selanjutnya pada aspek metode pendidikan ini sendiri ada yaitu metode menghafal, yang kedua metode sorogan, yang ketiga metode bandongan. Metode-metode di atas dirasa kurang efektif di dalam memajukan lembaga pendidikan yang berbasis agama. Maka dari itu, dikembangkanlah metode pembelajaran seperti metode demonstrasi, metode dialog, dan metode konferensi. Kemudian ada tenaga pendidik
dan juga ada media pendidikan, serta lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di Indonesia sendiri, lembaga-lembaga pendidikan terbilang banyak, seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan juga perguruan tinggi agama negeri. Ada juga perguruan tinggi swasta yang berbasis agama dan juga pendidikan Islam non-formal. Berikutnya penjelasan tentang pola-pola modernisasi pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pola pembaruan pendidikan Islam dengan orientasinya terhadap pola pendidikan modern di Eropa. Yang kedua, pola pembaruan pendidikan Islam dengan orientasi atas sumber ajaran murni Islam. Yang ketiga, pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada nasionalisme. Sekian video pembelajaran yang kami buat. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.